abad 21 ini anak-anak kita kreativitasnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Itulah yang dinamakan nambah K. Nah, ini penting. Kalau anak sekarang misalnya, mohon maaf ya, kalau belajar pokoknya saya datang ke sekolah, di sekolah mau ngapain, di sekolah mau tidur, setelah sekolah mau apa, dia kadang nggak tahu. Karena dia nggak tahu what for. Saya belajar untuk apa? Untuk anak-anak kalau kita nggak bimbing, kemudian belajarnya hanya dari YouTube, dari IE, nanti akan tersesat ya di tengah jalan. Oh, ini kok saya sudah seperti ini, tapi kok anak-anak kita atau guru-guru kita diajak maju kok susah banget, atau bahkan dari segi kreativitas, kedisiplinan itu kurang. Itu siapa sih sebenarnya yang salah? Sebenarnya yang salah itu adalah siapa? Pemiliknya. Pemiliknya ya. Nah, pemiliknya tidak mau untuk mengupgrade diri bahwa kita ini loh luas, bahwa untuk menjadi pilihan dari masyarakat, untuk dipercaya oleh masyarakat itu hanya satu kali. Maka ketika sudah dipercaya itu jangan sampai dikhianati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JRA. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari Sidoarjo gak kota. Enggak lah, saya di pinggiran. Oh, pinggiran ya. Yaitu Pak Basuki Rahmat. Betul ya? Seperti nama jalan. Iya. Dikenalnya kayak gitu. Dikenalnya kayak gitu. Pak Basuki ini sobat adalah salah satu penggiat pendidikan. Iya, Pak. Betul ya? Betul. Sekarang aktivitasnya apa, Pak? Selain ini diundang ke sana ke sini. Ya, aktivitas hari saya itu adalah karena pengelola sebuah lembaga pendidikan ya, lebih banyak di situ. Tapi saya sendiri lebih banyak ngamen juga. Kalau di hari-hari yang memang harus ngamen, saya harus ngamen. Jadi diundang ke sana ke sini ya? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga ya? Ngamen itu beda. Oh, ngamen itu beda. Iya. Jadi sekali genjreng dapat rupiah berarti ya? Kalau dapat cuan ya. Dapat cuan. Oke. Jadi Sobat JRA pada sore hari ini 45 menit ke depan di channel kita JRA EduTalk, ruang edukasi dan cerita inspiratif. Setiap cerita penuh inspirasi. Iya, terima kasih Pak Bas. Jadi kita membahas tentang pendidikan di abad 21 ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Pendidikan di abad 21 ini sebenarnya kalau menurut dalam kacamata Pak Basuki selaku pengelola pendidikan itu gimana? Ya, bicara tentang pendidikan itu luas sekali ya. Kalau kita mau bicara sehari aja nggak cukup, 2 hari nggak cukup, bahkan 1 bulan aja nggak cukup. Panjang berarti. Panjang ya? Dan romantika kehidupan pendidikan itu memang pernik-perniknya luar biasa. Jadi ya memang unik ya, unik pendidikan itu. Berarti pendidikan itu unik ya? Iya, unik, betul. Uniknya gimana, Pak? Nah, kita mengaca pada saat Ki Hajar Dewantoro sebagai pelopor pendidikan ya, itu kan sudah sangat terkenal sekali beliau dengan kalimat Tutpuri Handayani, kemudian ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutpuri Handayani. Itu sebetulnya luar biasa sampai dengan Menteri Pendidikan atau pendidikan di Indonesia dengan label Tutpuri Handayani. Sebetulnya kalau kita bicara masalah pendidikan dan termasuk diantaranya Ki Hajar Dewantoro, ada 3 konsep sebetulnya di Ki Hajar Dewantoro yang harus kita pelajari saat ini dan masih relevan pada dunia abad 21 ini, yang dijuluki 3N namanya. Dalam bahasa kerennya itu N yang pertama itu adalah niteni. Yang kedua itu adalah setelah niteni itu niroke. Kemudian yang ketiga itu N yang ketiga itu nambake. Jadi niroke, niteni, niroke, nambake. Iya.
tiga konsep ini sebetulnya relevan sekali di abad 2021 ini. Bukan abad 21 ya, bukan Iya. 2021, abad 2021 Oh, iya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun itu. yang lalu. Sudah lunas hutang kita itu. betul, betul, betul. Nah, kita tidak lupa dari hutang ya. Iya, pasti lah. Nggak boleh curhat dong. Ini setang ini hutang semua. Oh, gitu Iya. ya. Pay later. Iya, Ya, terus. ya, oke. Ya, keterampilan abad 21. Kadang kita berpikir ya, keterampilan itu adalah berhubungan dengan fisik. Kita bisa apa, bisa apa. Padahal keterampilan itu adalah soft skill sebetulnya. Soft skill, bukan yang hard skill. Kalau hard skill, orang bisa mencakul itu keterampilan ya. Tapi bagaimana soft skillnya itu yang dibutuhkan untuk generasi masa depan, itu yang penting. Sebenarnya ada 8 keterampilan atau skill for learners. Kalau bicara masalah learners itu adalah para pembelajar gitu. Tidak harus yang ada di SD, SMP dan SMA, tapi semua yang pembelajar itu. Makanya kalau di dunia non formal itu pembelajaran sepanjang hayat begitu ya. Siapapun, kapanpun kita bisa belajar. Nah, skills yang dimaksud itu adalah soft skill. Ada 8. Hari ini kita akan coba kupas atau kita diskusi bersama tentang skill yang pertama, yaitu tentang metakognitif atau level metakognitif itu nanti yang kita akan bicarakan. Apa itu metakognitif? Nah, Sobat CLA ini agak nggak paham kalau nggak dijelaskan. Iya, sebetulnya sama sih. Tadi yang kita bicarakan ada 3N itu ya. Niteni, niroke, kemudian nambahke. Niteni itu kita memahami dulu, kemudian kita tiru. Tiru itu ya kita copy sebenarnya. Kemudian kita tambahi, kita modifikasi. Nah, ini pentingnya yang terakhir itu kita modifikasi. Nambahke tadi itu ya. Iya, abad 21 ini anak-anak kita kreativitasnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Itulah yang dinamakan nambahke. Nah, di dalam konsep metakognitif itu ada 3 yang harus kita diskusikan bersama. Saya tidak menggurui ya, karena saya bukan guru. Sudah resign dari guru sudah lama, tahun 2024 itu. Masya Allah. Nah, sekarang tahun yang lalu berarti. Iya, tahun yang lalu. Sekarang 2026 loh. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun berjalan gitu ya. Nah, di konsep pendidikan abad 21, kemudian soft skill atau skill yang pertama itu adalah level atau level metakognitif gitu yang bahasa sekarang itu. Yang pertama itu anak-anak kita itu harus merancang. Apa yang dia pelajari itu harus dirancang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ada bahasa kerennya ya, plan. Jadi dulu. Setiap anak itu harus punya rencana ya. Rencana. Dan satu hal ya, rencana itu yang harus sadar dari dirinya sendiri. Plan consciously ya. Apa artinya itu? Dia sadar bahwa saya ini merancangkan ini, maka libatkan mereka untuk memilih, untuk merancang. Jangan sampai kamu harus begini nak, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi libatkan dia untuk bisa merancang dengan kesadaran dirinya sendiri. Akhirnya nanti itu dia belajar itu untuk apa atau what for, sehingga dia sadar, oh aku belajar ini nih, saya untuk ini, nanti apa yang saya akan dapat. Nah, ini penting. Kalau anak sekarang misalnya, mohon maaf ya, kalau belajar pokoknya saya datang ke sekolah, di sekolah mau ngapain, di sekolah mau tidur, setelah sekolah mau apa, dia kadang nggak tahu. Karena dia nggak tahu what for, saya belajar untuk apa, untuk apa sih manfaat saya untuk belajar ini yang terpenting bahwa ada plannya. Yang terpenting ada plannya yang sadar sesadar-sadarnya bahwa itu pilihan saya belajar ini, itu pilihan ini karena saya ingin ini, saya ingin itu. Nanti relate dengan ilmu psikologi ya, psikologinya Mbak Harir itu ya. Jadi what for-nya itu yang penting. Ya, kemudian yang kedua setelah plan itu sejak kapan anak itu mempunyai plan? Ya. Sejak usia SD atau usia SMP? Jadi masa golden age itu kan harusnya di masa-masa PAUD itu
mereka harus sudah dibiasakan untuk memilih dengan sesadarnya. Itu ada toolnya sebenarnya. Ini toolnya biasanya teman-teman pakar pendidikan, pakar psikologi itu biasanya punya toolsnya, plannya kayak apa, sehingga di situ ada runtutannya, ada pertanyaannya, kemudian dia mau jawab apa. Nah itu. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah thoughtful learning, atau kalau bahasa keren sekarang itu pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi setelah dia punya rencana, terus punya pembelajaran mendalam, atau kalau bahasa sekarang itu deep learning gitu ya, pembelajaran mendalam. Sebenarnya keren sekali loh yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita tentang deep learning itu. Dari dulu yang namanya kita harus berpikir fokus pada satu yang harus memang kita tekuni itu penting. Betul. Makanya ada deep learning itu. Nah disitulah nanti kita belajar. Nah satu hal ya yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, bahwa mau tidak mau dunia ini sudah luar biasa berubahnya ya, sudah luar biasa berubahnya. Anak-anak itu bisa belajar dari apa saja, dari dunia nyata juga bisa, kemudian di internet juga bisa, dimanapun dia bisa. Tapi satu hal, bahwa mereka itu harus punya tentor atau punya fasilitator, mentor ya, pendamping. Iya, pendamping. Jadi guru itu sekarang udah nggak pusing-pusing lagi. Pokoknya yang penting kalau dia melenceng ya kita arahkan, kalau melenceng ke sana ya kita arahkan. Itu pentingnya mentor. Jadi kalau bilang sekarang nggak perlu guru, nggak gitu juga. Guru itu adalah sangat penting. Makanya lebih, kalau di dunia non formal itu lebih semi private ya. Ini sangat-sangat cocok sekali bahwa anak-anak kita itu punya mentor. Anak-anak yang sekarang tidak mendapatkan pendidikan yang layak di dunia formal itu bisa kita mentorin, bahwa mereka bisa loh sukses di kemudian hari. Nah itu yang dinamakan deep learning lah. Mereka akan belajar, nanti ada kayak tahapannya, belajar dengan orang, siapa dia, itu pastikan bahwa dia siapa gurunya. Kemudian setelah itu di dunia online itu dia belajar dari EA atau belajar dari YouTube atau dari video, itu sangat mungkin sekali, dan disitulah nanti deepnya, mendalamnya itu akan ketemu begitu. Selanjutnya yang ketiga ya, tadi masih kedua. Iya, yang kedua. Yang ketiga nggak imbang kalau kurang ini. Iya, tiga itu memang luar biasa ya. Nanti kita bicara tadi Ki Hajar Dewantara ada tiga ya. Kemudian konsep pendidikan abad 21 yang metakognitif itu ada tiga juga ya. Yang pertama adalah plan tadi ya, yang secara sadar. Yang kedua do, atau yang tadi thoughtful learning itu berpikirnya atau belajarnya itu adalah deep sekali. Yang ketiga itu adalah refleksi. Merefleksikan. Setelah melakukan itu semua, kemudian direfleksi. Refleksi itu masih butuh mentor. Jadi misalnya saya tadi nggak bisa sendiri. Saya tadi sudah melakukan ini, melakukan itu. Saya sudah meneliti ini, meneliti itu. Kemudian saya rasa ingin tahu, saya itu sangat lebih. Tapi apakah saya harus ke orang lain? Iya, harus ada feedback dari orang. Feedback, umpan balik ini sangat penting, sehingga apa yang kita pikirkan itu gimana, cocok nggak dengan pikiran secara umum, sehingga kita tidak sendirian loh. Ada orang lain yang mengarahkan kita, maka itu penting. Ada sekarang itu kan kadang anak-anak kalau kita nggak bimbing, kemudian belajarnya hanya dari YouTube, dari IE, nanti akan tersesat ya di tengah jalan. Maka mentor atau fasilitator itu sangat penting begitu ya, untuk mengarahkan itu tadi. Iya, betul. Berarti yang ketiga itu ya. Iya. Kalau bahasa yang bisa kita jelaskan ke anak-anak itu singkatannya itu adalah plan P, kemudian do, refleksi, PDR begitu ya. PDR itu harus ada. Nah, itu metakognitifnya yang harus kita berikan ke anak-anak itu, harus anak-anak itu plan,
Itu bisa diterapkan di sekolah manapun ya. Iya. Ikut semua jenjang ya. Kalau saya boleh agak sedikit kontroversial itu, karena kita itu adalah semua itu pembelajar ya, for learners, hanya untuk semua saja yang mau belajar. Kalau di dunia bisnis ya, misalnya Ya. kita bisnis, Mas J ini juga pebisnis juga kan ya. Siap. Tiga hal itu harus Masih ada. kecil-kecilan. Oh iya, saya lebih dari kecil, imut Aduh. namanya, imut. Kayak Harir kalau itu. Ya gitu. Jadi di dunia apapun, kita di dunia bisnis itu ya kita rancang dulu ya bisnisnya. Kemudian kita lakukan secara mendalam. Kayak apa sih ini kalau produk yang kita hasilkan kayak apa? Ya kita terus inovasi, kreatif dan sebagainya. Kemudian kita refleksikan. Itu sama sebetulnya. Sama. Jadi for all learners, untuk semua Untuk semua pembelajar. pembelajar ya. Eh, saya pikir karena saya juga sebagai penggiat pendidikan juga Pak. Iya, Jadi iya. saya pikir itu yang panjenengan jelaskan tadi itu untuk pendidikan formal saja, yang apa namanya gedungnya besar-besar gitu kan, yang ruangannya besar-besar, lebar gitu kan, yang sudah tertata rapi mejanya gitu. Tapi bisa nggak itu diterapkan di pendidikan non formal gitu? Saya Konsep apa 21 itu? Ya, saya pernah chat dengan salah satu owner sekolah internasional yang di situ anak-anaknya artis yang pakai konsep seperti itu. Saya tanya langsung ke beliaunya, apakah ini bisa dipakai untuk pendidikan non formal gitu. Beliau apa jawabannya? Sangat-sangat bisa dan sangat-sangat cocok. Karena ada satu kunci di dunia non formal itu adalah fleksibel. Ini kita sudah beruntung loh. Kita itu fleksibel, enggak harus dijejali dengan banyak hal, fokus aja ke anak-anak. Itu jadi anak-anak kita asalkan kita mengelolanya dengan baik. Itu fleksibel, kita itu luar biasa. Jadi beruntung ya kita di dunia non formal itu ya. Jadi bisa diimplementasikan konsep itu, bisa diimplementasikan di non formal dan sangat cocok sekali. Iya, betul, betul. Nah ini harus disiarkan sebenarnya ke teman-teman pengelola pendidikan non formal. Menurut saya sih kalau Iya, itu iya. cocok ya Kak. Apa namanya? Jadi 3 konsep apa 21 yang panjenengan sampaikan tadi, saya berharap juga nanti bisa ditirukan oleh karena teman-teman pendidikan non formal ini kan juga sampai saat ini juga merasa agak minder juga. Iya. Karena gedungnya kecil, ruangannya sempit, Iya. siswanya 5, 2 gitu kan, beda dengan sekolah-sekolah formal yang Iya. ini gitu. Takutnya ketika menerapkan konsep itu nggak cocok gitu loh. Makanya pinginnya ke depan panjenengan sebagai tokoh di pendidikan. Wah, Ini toko itu ya? toko. Saya punya toko di rumah. Ya bisa disiarkan. Cara mengawalinya itu mungkin gurunya harus ini ya, kapasitasnya mumpuni ya Pak ya. Ya kalau kita kondisi ya saya saja ya gurunya kan ya juga lulusan ekonomi tapi mengajar PAUD kan gitu kan. Artinya tidak match dengan secara akademis itu lah ya, secara kertas itu kan tidak match gitu ya. Apakah itu persoalannya di situ sebenarnya? Jadi sebetulnya begini ya, mungkin kita runtut di awal ya. Pernah kita sebagai pengelola sebuah lembaga itu curhat, oh ini kok saya sudah seperti ini, tapi kok anak-anak kita atau guru-guru kita diajak maju kok susah banget, atau bahkan dari segi kreativitas, kedisiplinan itu kurang. Itu siapa sih sebenarnya yang salah? Sebenarnya yang salah itu adalah siapa? Siapa? Pemiliknya. Pemiliknya ya. Nah, pemiliknya tidak mau untuk mengupgrade diri bahwa kita ini loh luas, kita dulu ya kita bisa ngapain saja. Sebetulnya para guru-guru kita itu kalau kita sendiri punya kemampuan untuk bisa membuat sebuah lembaga itu bagus, itu mereka bisa loh. Karena kemauan itu awalnya dari owner dulu atau pengelola dulu. Kalau pengelolanya bagus, yang lainnya insya Allah
mengikuti ya. Jadi butuh pelatihan juga ya berarti ya. Iya. Untuk Eh, guru-guru ya kalau lokal di itu. sekarang itu kan banyak sudah ya di apa kegiatan online itu bagaimana menjadi pengelola sekolah yang baik, kemudian bagaimana eh, sekolah itu siswanya itu inden dan sebagainya, itu di dunia non formal itu sangat mungkin sekali karena memang cocok dengan konsepnya. Itu yang penting. Kalau konsepnya sudah kita berikan ke masyarakat, kemudian ada kepercayaan dari masyarakat, insya Allah tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang penting trust itu. Meskipun gedungnya sempit ya. Iya, betul. Iya iya iya. Kalau di daerah-daerah Jogja itu kan banyak ya sekolah-sekolah unik yang kadang tidak punya gedung, bahkan Iya. cuman hanya perumahan kecil. Tapi kita kalau dalam bahasa jualan tanda kutip itu konsep sebenarnya. Konsep kita kayak apa? Diterima nggak sama masyarakat? Dibutuhkan nggak oleh masyarakat? Itu yang terpenting. Kalau nggak dibutuhkan oleh masyarakat, ngapain juga gitu. Masyarakat sekarang dinamis sekali, apalagi generasi-generasi milenial yang sekarang sudah mulai punya anak, kemudian mereka menginginkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu kan pilihan, minat dan bakat, kemudian fokus yang tadi, yang deep learning itu udah pilihan itu sebetulnya. Dan itu sangat mungkin di dunia non formal. Sudah lama ya dengan mengelola itu lembaganya. Kita tidak bicara masalah mengelola lembaga, kita bicara konsep ya. Kita bicara konsep. Jadi konsep yang namanya bagaimana mengelola sekolah atau lembaga yang baik dan sebagainya itu ya dimulai dari kita sebagai pengelola. Nah, yang terpenting adalah setiap pengelola itu punya tujuan ya. Kita mendirikan lembaga A misalnya, kalau di Mas J ini kan namanya Melatih Indonesia gitu ya. Di awal itu kan punya tujuan. Saya mendirikan lembaga ini apa sih tujuannya? Kemudian setelah itu visi saya apa sih? Visi kami apa? Dan misi kami apa? Itu penting. Itu kan ranahnya pengelola itu. Kemudian setelah ranah pengelola itu kita buat sesuai dengan standar, ya kita sampaikan ke para guru. Ini loh kita punya standar seperti ini. Kita mau nggak seperti ini? Kita mau nggak lari bersama? Kalau nggak mau lari, ya sudah, kan gitu. Keluar dari arena gitu ya. Ya sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Baik. Jadi setelah dari konsep di abad 21 tadi, tentunya mempunyai tantangan sendiri untuk implementasinya, gitu ya. Paling sulit mengimplementasikan itu faktornya apa sih yang menjadi paling berat nih jalannya? Ini konteksnya saya tanya di pendidikan non formal ya. Ya, karena dengan kompleksnya kapasitas tutor, kapasitas keuangan, kapasitas gedung juga, fasilitas dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang pendidikan sekarang, ya kita coba mindset kita rubah. Mindset itu apa? Pola berpikir kita. Kalau kita mindset kita itu dibentengi, diblocking oleh gedung, diblocking oleh tutor, diblocking oleh sistem dan sebagainya, berarti mindset kita yang harus kita benahi. Karena mindset itu adalah sesuatu yang kita pikirkan dan yang akan sekaligus otomatis kita lakukan. Itu penting. Karena mindset kita kalau nggak dioprak ya, apa bahasanya oprek, dioprek dulu mindset kita. Karena kalau kita nggak ngoprek mindset kita sebagai pengelola, ya sudah sama saja dengan sama saja dengan kita bohong gitu loh. Karena mindset kita dulu. Nggak mungkin lah kalau kita punya mindset bagus itu kemudian para tutor itu tidak mengalir mengikuti itu enggak, ya kemungkinan kecil lah, kecuali kalau memang kasuistik sekali gitu. Terus untuk konsernya Kiai Hajar Dewantara tadi kan ya tentunya
saya juga sebagai ini penggiat pendidikan ya sangat ini setiap rumah adalah apa? Setiap rumah adalah sekolah, Iya, setiap orang adalah iya, guru. artinya itu kan juga cocok juga Iya. untuk rumah-rumah pendidikan Mm. seperti saya gitu loh maksudnya. Tapi kan gini Pak, ada sejarah di dunia pendidikan non formal itu ada sejarah yang kurang baik. Hmm. Artinya, Contohnya kayak apa itu? ya contohnya misalnya langsung ada, tiba-tiba ada, Hmm. tiba-tiba lulus itu kan Hmm. dulu kan sebelum ada dapodik itu kan ya apa ya besok ujian nasional Hmm. seminggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya Hmm. ada siswanya. Hmm. Artinya apa? Membangun trust di pendidikan non formal ini itu berat Hmm. karena mempunyai sejarah. Nah, bagi saya ya sejarah kurang baik itu tadi. Makanya saya berharap ada orang seperti panjenengan ini 10 aja sebenarnya. Hmm. 10 orang untuk mensiarkan bahwa bagaimana apa ya mendapatkan trust dari masyarakat tadi itu loh, supaya konsep-konsep itu bisa terrealisasi maksud saya gitu ya. Nah tapi ya itu tadi gimana sebenarnya untuk apa ya mendapatkan trust dari masyarakat karena sejarah itu tadi Ya, ya kita, pemain-pemain lama lah iya kita ya. bicara. Sebenarnya kita sudah punya organisasi ya yang Hmm. memayungi. Sambil eh, minum nggak apa-apa ya? oh enggak ya, saya juga minum boleh ya. Iya boleh. Ini airnya nggak beracun. Agak beracun, manis. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang eh, masa lalu gitu ya, trust, ya sudahlah kita tutup masa lalu itu karena kita punya masa depan. Hmm. Kita tidak perlu terlalu terlena dengan masa lalu. Masa lalu adalah mimpi buruk gitu kan ya. Sudah kita saat ini saja kita berpikir bahwa eh, lembaga non formal harus jaya. Lembaga formal non formal harus menjadi pilihan di masyarakat dan kita punya organisasi. Nah, organisasi ini yang akan menjadi penyemangat bagi kita bahwa bisa loh lembaga non formal itu diperhitungkan di dunia pendidikan dan kita awali di daerah kita Sidoarjo ini bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Forum PKBM itu menjadi pilihan masyarakat dan mendapat trust dari masyarakat. Nah, ini memang kerja berat ya bagi para pengurus ya, bahwa untuk menjadi pilihan dari masyarakat untuk dipercaya oleh masyarakat itu hanya satu kali. Maka ketika sudah dipercaya itu jangan sampai dikhianati. Artinya apa? Ya sudah, kita alurnya kita lakukan, kemudian kalau sudah tidak boleh namanya kelas akhir, kemudian harus mengikuti proses pembelajaran dengan yang sangat fleksibel tadi, kan fleksibel banget kan ya kalau Iya. dunia non formal itu Fleksibel Pak. kita jalankan sesuai rule-nya. Kalau ada ujuk-ujuk bahasa Jawanya apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba. Ujuk-ujuk terus atau tiba-tiba ada langsung kelas akhir dan lain sebagainya. Ini peran dari kita sebagai orang terdepan di pengelola atau forum PKBM itu ya kita memberikan edukasi ke teman-teman pemain lama. Kalau jenengan bilang tadi ya pemain lama itu mari kita bersama-sama. Insya Allah kita bisa. Ya saya yakin bisa. Bisa ya. Ya. Jadi ngomong konsep pendidikan apapun intinya itu bisa diterapkan di pendidikan informal. Iya betul. Dan saya meyakini dan itu bisa. Bisa ya. Kita nggak boleh berkecil hati. Siap. Sudah ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Coba dicek di inbox. Saya cek Pak ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya yang tanya ini. Oke.
Silakan. ada ya kurang 5 menit lagi lah kita kita bincang-bincang konsep pendidikan dari abad eh, konsep tadi itu 3 N Iya, niteni niteni, niroake, niroake nambahke nambahke. kayak modifikasi ATM, iya ATM gitu ya amati, iya tiru, modifikasi, sama sebetulnya sama, sama. sama Dan itu sebetulnya. abad yang lalu itu Ya, sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sekarang namanya amati, tiru, modifikasi, itu sama sebetulnya. Kemudian ada ya metakognitifnya, ada plan, do, kemudian refleksi, itu sama sebetulnya. ya ini sebenarnya amati tiru modifikasi ini kan sebenarnya teman-teman banyak yang tahu lah Mm-mm. tapi saya yakin belum bisa nggak semuanya Menerapkan. mengimplementasikan atau Iya. menangkap itu kan juga sulit Pak. Nah untuk mengawali sebenarnya kalau saya ya Pak ya kalau saya ini berpandangan bahwa ke ujung tombak sebuah lembaga itu dari pengajarnya. Mm. Kalau saya pribadi ya kalau pengajarnya itu mantep bisa menjadi teladan dan diikuti oleh siswanya gitu ya dia sebagai faktor berjuang untuk membesarkan siswanya itu saya pikir ini lebih mudah untuk memasuki konsep-konsep pembaruan seperti itu tapi kalau hanya ya kita tetap mengacarakan maksudnya gajinya juga berapa sih itu ya. Tapi kalau kita paksa untuk mengikuti ini kan juga kadang di rumah kita lapar tutor itu ya harapannya dari ujung tombak itu bisa kita asal mengawali amati tiru modifikasi ini sebenarnya kan yang melaksanakan bukan pengelola kan Pak tapi gurunya kan tutornya kan maka dari itu untuk mengawali itu menangkap itu semua tutor itu harapannya caranya gimana apakah pelatihan atau apa gitu loh maksudnya dengan siar yang jenengan sampaikan tadi dimulai dari kapan. Pak selama ini kan kegiatannya kan cuman pelatihan yang bersifat mendengarkan. Nah, mungkin ada konsep yang lain pelatihan yang bisa diimplementasikan langsung ke sekolahannya itu supaya berdampak gitu loh maksud saya. Oke, jadi begini ya. Sekali lagi kita flashback lagi. Kalau mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tadi jenengan mengeluhkan tutornya begitu ya. Kalau saya masih berpikir pemiliknya. Yang pertama, Ya. pemiliknya. Kalau dia seberapa sih gajinya tutor dan sebagainya, loh itu tanggung jawab siapa sih sebetulnya? Tanggung jawab pemilik. Kenapa tidak bisa menggaji sesuai dengan standar misalnya? Itu kan problematika kita. Kita sebagai pemilik atau pengelola itu harusnya kita pikirkan bagaimana kesejahteraan mereka itu terpenuhi dengan cara apa, itu yang penting. Makanya ya sudah kalau seandainya memang biaya operasional sebuah lembaga pendidikan itu memang tinggi untuk itu ya kita cari cara yang lain sehingga mereka itu loh kalau pengajar atau tutornya laki-laki dia punya keluarga di rumah yang harus dipenuhi atau yang sudah keluarga harus dipenuhi maka standar ini juga harus kita pikirkan. Saya sendiri juga sebuah pengelola pendidikan juga masih miris, aduh kasihan ya yang bisa kita berikan cuma segitu ya kita bisanya janji gitu ya janji dulu suatu saat nanti janjinya suatu saat nanti gitu ya. Kita akan memberikan yang layak itu yang harus menjadi apa starting point bagi kita pengelola itu ya ayo kita pikirkan kesejahteraan mereka kita pikirkan. Sekarang kan sudah mulai ya pemerintah juga sudah melirik bahwa kesejahteraan tutor itu juga dilirik oleh pemerintah. Ini sebuah apa ya kelegaan dari kita oh dibantu nih oleh pemerintah ya sudah kalau udah dibantu misalnya yang dapat dari sana sekian dari sini sekian kemudian kita bentuk jiwa entrepreneur guru itu atau tutor itu sehingga dia punya penghasilan yang lain. Dan satu hal ya kalau jenengan pikir oh ini loh nggak linear ya kalau ngajar ini nanti nggak cocok dan sebagainya itu kalau menurut saya kurang begitu cocok karena ketika saya melihat lembaga itu besar
non formal ya, kita bicara non formal. Itu ketika saya tanya gurunya linear enggak? Gurunya hampir 80% itu tidak linear. Tapi mereka punya ketahanan yang cukup tinggi karena apa? Dia punya passion untuk mendidik. Maka dia berlama-lama untuk dunia itu karena misalnya saya lihat apa background pendidikannya apa? Oh, saya programmer gitu ya. Kok mau-maunya jadi guru? Karena dia punya passion itu, sehingga passion itu yang paling kuat untuk diajarkan. iya, ada guru yang sarjana pendidikan begitu, dia masuk ke sarjana atau apa sarjana pendidikan gitu ya, jadi sarjana pendidikan, tapi awalnya karena saya hanya diterima di sini ya sudah, saya kuliahnya di sini, tapi ruhnya di pendidikan ngefek enggak? Belum tentu. Nah itu yang terpenting. Baik. Yang terpenting itu adalah bagaimana mereka itu larut dalam dunia pendidikan itu. Dan yang terpenting ini loh dunia pendidikan yang seperti ini. Kita mau nggak sama-sama untuk berjuang bersama-sama. Kalau nggak mau ya bukan di sini tempatnya. Kalau mau ya silakan. Itu pedesnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya nggak Iya. apa-apa gitu ya. Iya, karena di situ ada visi ya, ada visi. Baik. Terima kasih. Tadi apa ya, sudah menggebu-gebu menyampaikan Iya. konsep. Terlalu menggebu ya. Ya, terlalu semangat sekali ini. Rasa kepemilikannya sangat besar terhadap dunia pendidikan. Jadi luar biasa sobat JRA, sudah 45 menit. Kita berbicara tentang apa konsep pendidikan di era 21. Jadi Pak Bas, sebelum kita akhiri, barangkali ada Closing apa ya? statement gitu ya. Bukan closing, itu Apa terlalu ya? kaku. Oh gitu ya. Iya. Apa ya? Ya apa ya, pesan-pesan khusus kepada teman-teman penggiat pendidikan begitu, guru, tenaga non guru juga, terus pemerhati pendidikan, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman, khususnya teman-teman JRA. Oke, baik. Kalau teman-teman JRA biasanya kita ngambilnya sahabat JRA atau apa? Sobat, Oh, sobat ya. sobat Oke. JRA. Baik, sobat JRA dan teman-teman penggiat pendidikan non formal, penting sekali bagi kita bahwa kita sudah mengikrarkan diri untuk menjadi bagian dari lembaga non formal. Mari kita luruskan niat kita bahwa satu hal subjek kita adalah para pelajar atau warga belajar atau siswa, maka kuncinya adalah mari kita jadikan mereka itu adalah menjadi pemimpin yang visioner. Karena di abad 21 ini visioner itu penting, visioner yang mandiri. Nah, ini yang penting, yang mandiri. Kalau mandiri itu kan melekat ya di dunia non formal. Mandiri itu apa? Dia bisa mengelola emosinya, dia bisa mengelola perilakunya, dan sekaligus dia bisa mengelola pikirannya. Itu yang terpenting, bahwa kita punya tujuan yang jelas bahwa dunia kita itu sama, maka pendidikan itu adalah kewajiban bagi kita semua. Baik, terima kasih. Pendidikan adalah kewajiban bagi kita semua. Terima kasih Pak Bas sudah sudi hadir di JRA Edul Talk membersamai sobat-sobat JRA. Matur suwun. Ya, sama-sama. Semoga karir panjenengan juga semakin melesat, rezekinya semakin Amin. banyak, Iya. dan sehat selalu. Amin. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun. wabarakatuh. Luar biasa.